Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di bulan atau di pekan terakhir, barangkali di akhir tahun. Kita sudah berada di posisi, ini tanggal berapa nih Pak? Kalau pakai tanggal 28. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung 2024 dan 2025 sudah ada di depan mata, dan tentunya kita mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sekian tahun atau puluhan tahun yang lalu mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam kebaikan, dan tentunya ketika kemudian nanti kita dipertemukan kembali di tahun 2025 juga mudah-mudahan tahun atau hari-hari yang akan datang juga kita isi dengan beragam kebaikan, karena pada prinsipnya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, terkait dengan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi juga apanya Pak? Banyak juga ya amalnya, banyak juga kebaikannya. Tetapi sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi juga keburukannya juga banyak. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan tentunya termasuk ke dalam kategori kalaupun dipanjangkan umur, maka tentunya umur tersebut diisi dengan beragam kebaikan dan beragam ketaatan, termasuk yang kita lakukan di pagi hari ini setelah kita kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita meluangkan waktu kita dalam rangka sama-sama untuk mengkaji dan mempelajari sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema secara spesifik adalah terkait dengan adab yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kita masih berada dalam kisah terkait dengan Nabi Ibrahim beserta dengan istrinya Siti Sarah dan mungkin juga dengan Siti Hajar. Dan sebagaimana yang kita ketahui hadirin sekalian, Nabi Ibrahim itu merupakan sosok manusia terbaik, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan ungkapan khairul bariyah. Demikian juga Nabi Ibrahim merupakan imamul hunafa, ya, pemimpinnya orang-orang yang hanif. Dan kita juga mengetahui Nabi Ibrahim dulu pernah kita sampaikan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan dulu pernah kita sampaikan Abuna atau Abul Bashar Ats-Tsalits, ya, termasuk masuk ke dalam kategori bapak atau nenek moyang yang ketiga, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, termasuk hadirin sekalian, di antara gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abu Daifan. Ya, Abu Daifan. Jadi Abu itu ya bapak, penghulunya. Ya, tokohnya Daifan, sosok yang suka menghormati dan memuliakan tamu. Dari kata daif. Ya, misal Nabi kita menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, maka hendaklah memuliakan tamunya. Maka di antara urutan yang pertama yang mendapatkan gelar sosok
yang paling memuliakan tamu itu adalah Abul Anbiya, yaitu Khalil Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan Nabi Ibrahim itu adalah sosok, dan ini tentunya ya beliau seorang nabi, seorang rasul, dan nanti adab, 12 adab yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bisa jadi kita berat. Ya bisa jadi kita berat, dan itu wajar. Karena beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Ya bahkan bisa jadi di antara perbuatannya itu bagian daripada kemu'jizatannya yang sulit untuk dicontoh. Ya misal disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasanya Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, beliau akan mencari orang yang bisa menemaninya makan. Bahkan harus berjalan ya 1 mil, 1,5 mil sampai 2 mil. 1 mil itu berapa kilometer, Pak? Ya sekitar 1,6. Jadi beliau harus berjalan dulu 1,6 ya 1 kilo apa istilahnya 1,6 kilometer. Berarti dari Nurul Huda ke mana nih, Pak? Pasar Keranggan. Ya beliau harus jalan dulu mencari orang yang kemudian mau makan bersama dengan beliau. Nah ini termasuk yang tadi kita sampaikan, bisa jadi ini berat bagi kita. Tetapi itulah hadirin sekalian yang disebutkan oleh para ulama, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga wajar beliau disebut dengan sosok yang paling memuliakan dan menghormati tamu. Bahkan sahabat Ibnu Abbas, beliau termasuk yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu disebutkan dengan ungkapan kana dzamalin. Nah ini permasalahannya. Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang memang hartanya apa, Pak? Beliau punya harta, beliau punya kekayaan. Jadi dari sisi kemudian istri, ya dulu kalau tidak salah Pak Fatah yang menyebutkan istri Nabi Ibrahim lebih dari 2. Masih ada Pak Fatah sekarang? Ya misal kalau dilihat dalam referensi yang lain memang disebutkan ada sekitar 4. Ya 4 istri daripada Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan anaknya, ya terkait dengan yang dikisahkan dalam Al-Quran hanya Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Ada anak yang lain tapi tidak dikisahkan. Ya jadi beliau termasuk istrinya banyak, anaknya juga banyak. Ya kalau tidak salah disebutkan sekitar 12. Demikian juga dengan hartanya banyak. Sehingga Ibnu Abbas menyatakan beliau sosok yang kaya, sehingga kemudian beliau membuat ruangan khusus, Bapak Ibu sekalian. Ruangan khusus untuk menjamu para tamu. Jadi di ruangan itu disiapkan pakaian untuk musim panas dan pakaian untuk musim dingin. Bagi mereka yang kemudian ya ketika misal datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, kemudian disuguhi makan, mereka tidak punya pakaian. Ya misal yang harusnya dipakai itu pakaian musim dingin, dia malah pakai musim panas misal, ya atau sebaliknya. Maka di tempat itulah kemudian mereka selain dijamu makanan, selain mereka makan, minum begitu, tetapi juga bisa ganti pakaian. Ini luar biasa. Ini yang sepertinya ya tadi, ya bisa jadi kita sulit untuk mencontoh Nabi Ibrahim walaupun ada perintah. Ya karena yang digambarkan dalam Al-Quran, sosok yang menjadi uswah hasanah, sosok yang menjadi suri tauladan ada 2 nih. Pertama Nabi kita Nabi Muhammad, yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Ya bahkan Nabi kita disuruh untuk mencontoh Nabi Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Nah maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan adab memuliakan tamu ini kita ambil dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai 27. Az-Zariyat itu surat keberapa, Pak? Surat ke-51. Ya silahkan yang punya mushaf atau yang belum juga silahkan, kecuali yang sudah hafal nggak apa-apa. Ya baik, karena kajian kita adalah tafsir tematik. Ya maka Bapak dan Ibu sekalian, kita akan baca dulu ayatnya. Ya surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 24 sampai 27 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin.
Ya, kalau diartikan apakah atau tidakkah datang kepadamu kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia atau yang dimuliakan. Jadi mukram, mukramin, atau mukram juga dengan mukarram. Arti mukarram apa, Pak? Kan suka ada tuh. Ya, al-mukarramun, ya para ustadz, para kiai kan suka begitu. Arti al-mukarramun apa, Pak? Yang dimuliakan, yang dihormati. Ya, jadi Allah menyebutkan tentang mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita terkait dengan tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Kita baca dulu selanjutnya. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ya, dan ingatlah ketika tamu-tamu itu masuk ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian mereka mengucapkan salam. Tapi perlu garis bawahi, tamu-tamu itu mengatakan salama. Artinya sama, diartikan mengucapkan salam. Tapi Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun. Nabi Ibrahim tidak menjawab dengan salama, tapi salamun. Kemudian mereka itu adalah, atau kalian itu adalah kaum yang tidak saya kenal. Yaitu masih ucapan daripada Nabi Ibrahim. Faraga ila ahlihi faja bi'ajlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim pergi secara sembunyi, ya dalam arti secara tidak mengganggu, ya tidak mengganggu para tamunya. Jadi beliau meninggalkan tamu-tamunya secara sembunyi-sembunyi. Yang kemudian pergi ke keluarganya, kepada para istrinya. Yang kemudian tidak berapa lama beliau datang menyuguhi para tamunya itu dengan apa? Seekor anak sapi yang kurus apa yang gemuk? Yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian daging tadi, ya hidangan tadi, suguhan tadi itu didekatkan kepada para tamunya. Ya langsung didekatkan, diberikan, tidak ditaruh di meja. Ya tidak ditaruh di meja, tapi apa? Langsung disodorkan kepada para tamu itu. Kemudian Nabi Ibrahim ketika melihat tamu-tamu tadi setelah disuguhkan hidangan atau makanan itu tidak bisa menyentuhnya. Jadi tangannya tuh nggak sampai. Karena yang namanya malaikat, ini kan tamu ini malaikat. Ya, malaikat itu apa? Di antara karakteristiknya tidak makan dan tidak minum. Nanti dalam surat Hud nanti akan disebutkan, ya ketika tangan-tangan malaikat itu kemudian mau menyentuh makanan, menyentuh minuman, itu tidak sampai, nggak bisa. Jadi bahasa kitanya kayak apa, Pak ya? Kayak ngeblank, nggak. Kalau kita kan megang nyampe. Kalau malaikat tidak bisa. Ya, sehingga kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun. Ya, tidakkah kalian mencoba untuk mencicipi makanan ini? Atau yang lain mengartikan dengan kenapa kalian tidak mau makannya? Ya, sehingga nanti dalam ayat selanjutnya, walaupun nanti kita fokus di sampai 27, yaitu apa? Fa'ujasa minhum khifah. Ya, Nabi Ibrahim merasa takut. Ini siapa ini? Ya, ketika disuguhi makanan, tangannya tidak nyampe, tidak bisa megang makanan itu. Ya, maka dihantui rasa takut. Maka malaikat yang menjadi tamu tadi mengatakan qalu la takhaf. Ya, jangan takut. Kemudian apa? Mereka memberi kabar gembira dengan akan munculnya seorang anak yang berilmu. Itu siapa? Nabi Ishak. Ya, maka nanti kalau dilanjutkan dengan ayat 30, ya ini nanti berbicara tentang istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Ya, baik yang 29-nya, 30-nya, di mana Siti Sarah kemudian berdiri ya sambil memukul pipinya ketika diberitahu nih, Ibrahim, ya nanti kamu dari istri kamu ini, Siti Sarah ini apa? Akan lahir seorang anak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim sudah tua. Ya, jadi jarak Nabi Ismail lahir dengan Nabi Ishak lahir itu 10 tahun. Nabi Ibrahim ketika lahir Nabi Ismail 86 tahun. 10 tahun kemudian berarti Nabi Ibrahim berapa tahun, Pak? 96. Istrinya pun sudah, ya maaf gitu ya, sudah nenek-nenek. Ketika diberitahu kamu nanti dari istri kamu itu akan lahir seorang anak laki-laki, seorang yang berilmu, itu Nabi Ishak, maka istrinya mendengar cerita itu, berita itu, akhirnya apa? Fasaqat wajhaha. Ya, jadi darabat wajhaha, jadi mukul. Jadi kayak kita, Pak, kalau kita diberi kabar gembira,
Ya misal Pak Sugeng, ya Bapak dapat hadiah 1 triliun. Nah, diberitahu begitu Pak. Kan kita kadang gitu Pak. Misal mukul-mukul pipi, ini mimpi apa enggak gitu. Ya, nah istri Nabi Ibrahim pun begitu. Ya dengan usia yang sudah nenek-nenek, mohon maaf ini. Ya ada istilah Bapak bagi wanita, ada istilah sudah menopause. Ya bagaimana saya bisa lahir ya dari rahim saya ini apa seorang anak. Maka di ayat 30 dikatakan qalu kadzalika qala rabbuk. Ya malaikat tamu-tamu itu mengatakan, wahai Sarah, demikianlah memang yang difirmankan Allah untuk kamu. Jadi kami datang ini untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, tapi kami mampir dulu. Ya kan ayat selanjutnya tentang Nabi Lut nantinya. Ya malaikat ini ditugaskan untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, tapi disuruh mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya untuk memberikan kabar gembira terkait dengan sosok yang akan lahir, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Maka Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini, kalau ini saya bawa tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang 5 adab. Ya, 5 adab terkait dengan menerima tamu, terkait dengan menghormati tamu. Tapi nanti akan kita tambahkan dengan pernyataan Imam Safarini. Imam Safarini menyebutnya 12. Dan ini tema yang kita angkat, ya terkait dengan pembahasan kita adalah 12 adab yang dicontohkan Nabi Ibrahim terkait dengan apa? Menghormati dan memuliakan tamunya. Ya maka Ibnu Katsir menyatakan, para ulama termasuk Imam Ahmad menyatakan wajib hukumnya memuliakan tamu. Wajib hukumnya menghormati tamu. Ya tentunya nanti terkait dengan bagaimana memuliakan tamu, menghormati tamu, ya paling tidak dengan 2 hal. Dengan tutur kata yang baik, atau juga dengan apa? Sikap dan perbuatan yang baik. Ya kalaupun terkait dengan tadi misal sekilas dalam ayat Nabi Ibrahim menyuguhi tamu tidak tanggung-tanggung. Yang disuguhkan kepada tamu adalah apa? Seekor anak sapi, ya bahasa ininya seekor anak sapi guling. Karena kambing guling ada sapi guling. Ya jadi disebutkan di sini ijlun fata saminun mashwi. Jadi bukan kambing, apa namanya? Sapi guling. Ya, ini kalau anak kambing itu terhitung anak sapi itu usia dari berapa tahun, Pak? Atau berapa bulan sampai berapa bulan? Kan misal 2 tahun ke bawah masih disebut dengan ya masih anak Pak ya. Artinya setahun juga masih anak, tapi kan posturnya sudah besar. Nah maka sekalian, yang pertama ada terkait dengan hukum memuliakan tamu, jelas menurut para ulama disebut oleh Ibnu Katsir adalah wajib. Ya adapun terkait dengan adabnya kita lihat silahkan dalam ayat yang ke-24 disebutkan, ayat ini menyebutkan apakah telah datang kepadamu ya kisah tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan. Jadi kata-kata al-mukramin, tamu-tamu yang dimuliakan. Pertanyaannya, siapakah yang memuliakan tamu itu? Kira-kira siapa Pak? Nah jadi tadi kita sampaikan para tamu ini malaikat. Ibnu Katsir menyebutkan di antara tamu-tamu yang datang itu apa? Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Ini disebut di sosok ya malaikat-malaikat yang ya pentolan malaikat. Ya Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Ini yang datang kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika kemudian ayat menyebutkan tamu-tamu itu merupakan sosok yang dimuliakan, para ulama menyatakan yang memuliakan tamu-tamu itu 2. Yang pertama jelas Allah yang memuliakan mereka. Ya karena mereka adalah malaikat, maka Allah muliakan mereka dan jadikan misal Jibril sebagai ya sayyidul malaikah, penghulunya malaikat adalah Jibril. Demikian juga dengan Mikail dan seterusnya. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua, yang memuliakan tamu-tamu itu selain Allah, kemudian siapa? Nabi Ibrahim. Ya maka ini yang pertama. Ini adab yang pertama yang ada dalam ayat yang ke-24 adalah apa? Tamu itu harus dimuliakan.
Ya, dan tadi hadis sudah kita sampaikan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya muliakan tamu. Demikian juga dengan Ibnu Katsir mengutip pernyataan para ulama bahwasanya dzahabal ulama ila wujubid diyafah lin nazil. Ya, jadi wajib hukumnya menghormati tamu yang mampir ke rumah. Ya, maka ini pelajaran yang pertama dari ayat yang ke-24, bahwasanya di antara adab memuliakan atau di antara adab ya kemampiran tamu hendaknya apa? Dimuliakan. Tamu itu hendaknya dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Az-Zariyat, ini ayat yang ke-25. Kalau di sini ada beberapa ini. Yang pertama, yang kedua nih Pak, idz dakhalu alaihi. Imam Safari menyatakan malaikat itu, tamu-tamu itu masuk ke rumah Ibrahim lalu mengucapkan salam. Urutannya gini Pak, masuk dulu baru mengucapkan salam. Kalau kita gimana? Ya, assalamualaikum, ketuk, assalamualaikum gitu ya, nggak ada yang buka, pulang. Nah, kalau Nabi Ibrahim adalah justru apa? Beliau terbuka dulu pintunya. Jadi memang dengan ayat ini Imam Safari menyatakan pintu rumah Nabi Ibrahim terbuka, bahasa ini Pak, bahasa kitanya terbuka 24 jam. Jadi orang-orang itu apa? Bebas masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Ini memang kondisi zaman dulu begitu Pak. Kita zaman hari ini ya gerbang nggak dikunci, ada sepeda, ada motor, hilang. Ya, bahkan pura-pura ada orang yang pura-pura bertamu. Ya, pura-pura salam. Oh, ini nggak ada orangnya ini. Ya, udah 3 kali salam nggak ada orang. Nyolong dia. Ya, tetapi itulah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Ya, jadi para ulama mengatakan ini adab yang kedua, pintu rumah Nabi Ibrahim terbuka 24 jam. Ya, jadi siapapun yang datang mau minta bantuan kepada Nabi Ibrahim, itu terbuka pintunya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, bisa jadi apa? Ini berat buat kita. Ya, ini ya tadi Pak, untuk di RT saya di satu gang gitu dengan saya, itu dalam 1 bulan kehilangan 2 kali. Dan itu ada CCTV-nya Pak, ada CCTV bagaimana maling itu datang. Tapi sampai hari ini aman-aman saja, nggak ketangkep juga. Padahal jelas nomor polisinya, apa itu plat nomornya, ya kemudian wajahnya jelas terbuka. Tapi sampai hari ini juga, misal kejadian juga mungkin barangkali di sini pernah juga Pak ya, sudah ada CCTV-nya, tapi jangan-jangan gitu ya orangnya orang-orang itu juga. Ya, sehingga tadi ya tentunya dengan kondisi kita di Bekasi gitu ya, itu agak susah membuka gerbang terbuka, ya apalagi buka pintu. Ya, sehingga justru apa? Mengundang maling. Ya, tapi inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digambarkan dalam ayat. Ya, beliau justru apa? Tamu itu masuk dulu. Masuk, kemudian ketemu dengan Nabi Ibrahim baru mengucapkan salam. Ya, walaupun tentunya terkait dengan adab masuk rumah, kalau kita ya tentunya ada ayat ya terkait dengan kita masuk ke rumah, maka hendaknya apa? Mengucapkan salam. Kalaupun di rumah itu adalah rumah yang tidak ditempati, ya ghairu maskunah, tidak ditempati, maka tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, paling tidak salamnya buat diri sendiri. Ya, walaupun nanti apakah redaksinya sama atau berbeda. Kan kalau misal rumah itu ada orangnya, penghuni di dalamnya, kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Tapi kalau rumah itu enggak ada penghuninya Pak, walaupun tetap ada penghuninya rumah itu, tapi di dunia lain, ya paling tidak di rumah itu ada jinnya lah. Ya, ada jin, ya minimal jinnya jin muslim gitu ya. Maka paling tidak apa? Ketika mengucapkan assalamualaikum ditujukan kepada penghuni yang lain, bukan manusia. Diharapkan dia muslim. Walaupun ada redaksi yang lain yang para ulama menyatakan bagaimana kalau di rumah itu misal gini, suami istri pasutri nih Pak. Pasutri apa? Pasangan suami istri atau baru nikah. Rumah itu yang menjadi penghuni hanya 2, suami dan istri saja. Si suaminya tahu ketika suami pergi nih Pak, ya misal ngasih tahu ke istrinya, saya akan datang. Kemudian si istrinya bilang, Mas mohon maaf ini kalau nanti datang saya lagi tidur,
Atau kalau nanti datang, saya lagi di kamar mandi. Intinya si istrinya sedang tidur atau sedang di kamar mandi. Apakah kemudian ketika suami datang kemudian mengucapkan ya buka pintu kemudian assalamualaikum, atau redaksi yang lain? Maka para ulama menyatakan redaksinya agak dirubah, yaitu dengan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, kalau itu yang misal rumahnya hanya berdua, atau misal gini lah, rumahnya kosong, suami istri datang berdua nih, dua-duanya masuk, kan di dalam rumah nggak ada orang. Ya, misal kita gitu ya, ini mungkin bapak yang anak-anaknya sudah jauh di rumah, tinggal bapak dan ibu hanya berdua, ketika datang masuk rumah, kan di rumah nggak ada orang. Redaksi salamnya apa? Maka yang satu mengatakan boleh dengan assalamualaikum seperti biasa, tapi juga apa? Boleh dengan assalamu alaina, keselamatan bagi kita. Ini bagi kita yang datang ini berdua suami istri, kemudian wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Karena bisa jadi di rumah kita ada penghuni lain tapi makhluk lain, yaitu apa? Jin, dan mudah-mudahan jinnya jin muslim. Ya, maka ini hadirin sekalian, jadi dalam ayat penggalan ayat yang kedua yang kita baca, idza dakhalu alaihi, ingatlah ketika malaikat itu, tamu-tamu itu masuk, ini menggambarkan bahwasanya pintu rumah Nabi Ibrahim terbuka 24 jam. Ya, dan ini termasuk berat bagi kita nih. Ya, baru kemudian di antara adab bertamu ini, untuk tamunya nih adalah apa? Mengucapkan salam. Hanya bedanya kalau tamu-tamu Nabi Ibrahim ini masuk dulu ke rumah, baru ketemu Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Nah, kalau kita gimana Pak? Misal pintu nggak apa-apa lah ya, misal pintu terbuka, tamu ini salam dulu atau masuk dulu nih Pak? Kita lagi di belakang misal. Kan tetap ya adabnya adalah apa? Ya salam dulu. Ya, karena memang pada prinsipnya kalau di kita tidak boleh masuk ke dalam rumah kecuali atas izin penghuni rumah. Belum lagi nanti kena pasal Pak ya, kena pasal masuk ke areal, kan ada tuh Pak pasal ini. Ya, tidak boleh masuk ke pekarangan rumah kita. Ya, ada orang yang masuk tanpa izin Pak, itu ada pasalnya Pak ya. Itu ada larangan dalam di negara kita. Nah, lakuli hadirin sekalian, kemudian di antara adab yang ketiga, ketika malaikat itu mengucapkan salam, berikutnya apa Pak? Sahibul bait harus menjawab salam. Ya, jadi tamu ya mengucapkan assalamualaikum, kita kemudian sahibul bait juga apa? Hendaknya menjawab salam. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, dalam ayat disebutkan kalau kalian diberi salam, maka jawablah salam itu dengan salam yang lebih baik atau dengan salam yang selevel. Jadi kalau kemudian tamu misal mengatakan assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam, itu minimal. Tapi yang terbaik adalah apa? Dijawab dengan yang lebih sempurna. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, paling tidak itu. Nah, kenapa malaikat, coba dilihat Bapak yang punya mushaf, malaikat mengucapkan salamnya itu dengan salama, ya salama. Tapi Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun. Ini adab yang selanjutnya, bahwasanya Nabi Ibrahim menjawab salam malaikat dengan salam yang lebih sempurna. Ya, maka redaksinya lain. Bahasa mudahnya, malaikat mengatakan assalamualaikum, Nabi Ibrahim menjawab dengan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan yang lebih baik. Ya, maka ini termasuk apa? Adab. Ya, ini para ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir juga menyebutkan. Ini memang terkait dengan bahasa nih Pak, ya, dengan struktur bahasa Arab, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau Nabi Ibrahim menjawab dengan qala salamun, itu menggunakan jumlah dalam bentuk benda, ya jumlah ismiyah. Kalau malaikat itu dengan jumlah fi'liyah. Misal gini Pak, kalau dicontohkan, saya akan pergi ke masjid. Ini yang bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya apa? Ana adhabu ilal masjid. Saya akan pergi ke masjid. Itu artinya.
itu dengan menggunakan kata kerja. Tapi ada yang menggunakan dengan jumlah ismiyah, ya bahasa apa? Kata benda. Yaitu apa? Ana zahibun ilal masjid. Yang satu adhabu ilal masjid, yang kedua apa? Zahibun ilal masjid. Artinya sama Pak, saya akan pergi ke masjid. Tapi yang pertama yang menggunakan kata kerja itu adalah malaikat. Kalau diumpamakan itu adalah malaikat. Yang menjauh dengan kata benda tadi, dengan ana dzahibun ilal masjid, itu adalah siapa? Nabi Ibrahim. Dalam arti apa? Yang menggunakan jumlah ismiyah itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, dan jauh lebih pasti. Itu kalau dimudahkan. Jadi artinya apa? Saya benar-benar akan pergi ke masjid. Tapi kalau dengan kata kerja, saya akan pergi ke masjid. Tapi ketika ditanya kapan perginya, ya nantilah saya wudhu dulu, nantilah saya mandi dulu. Tapi kalau dengan menggunakan kata-kata ana dzahibun ilal masjid, sudah pakai peci, sudah pakai sarung, sudah pakai baju, ya bahkan sudah bawa apa Pak? Sajadah. Ya ketika ditanya, Pak mau kemana? Dzahibun ilal masjid, saya akan pergi ke masjid. Jadi habis ngomong langsung berangkat. Nah inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata salamun, bukan dengan kata-kata apa? Salama. Ya karena jawaban Nabi Ibrahim itu lebih sempurna, lebih lengkap, dan jauh lebih apa istilahnya, lebih kokoh gitu ya, lebih pasti. Nah maka ini poin yang keberapa nih Pak? Ketiga ya, terkait dengan hendaknya seorang tamu tadi memberikan salam, maka sahibul bait dalam rangka memuliakan dan menghormati tamunya, hendaknya Pak menjawab salam dengan salam yang lebih baik, yang lebih sempurna. Yang kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, di antara pelajaran daripada adab memuliakan tamu dalam surat Az-Zariyat ini, lanjutannya Pak, masih ayat 25, masih ayat 25. Yaitu apa? Nabi Ibrahim mengatakan kaumun mungkarun. Ya bahasa mudahnya, mereka itu, kalian itu adalah kaum yang aku tidak kenal. Aku tidak kenal kalian. Nabi Ibrahim menghilangkan kata-kata antum qaumun mungkarun. Jadi mubtada'nya dalam bahasa Arab itu dihapus Pak. Itu dihapus. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalian itu kaum yang tidak saya kenal. Nah kata-kata kaliannya itu dibuang. Coba kalau kita Pak, kalau kita nih, seorang istri ngomong ke kita, kamu enggak pergi. Kata-kata kamu bandingkan dengan kata-kata Pak enggak pergi. Kira-kira sopan mana Pak? Kan masih sopan Pak. Ya atau misal mengatakan suami istri gitu ya. Ya misal si suami juga bilang ke istri begitu. Ya kenapa kamu begini? Beda dengan kata-kata Bu, kenapa begini? Jadi menggunakan kata-kata ibu atau kata-kata bapak dengan kamu masih sopan mana Pak? Masih sopan ibu atau bapak. Ya maka Nabi Ibrahim menghilangkan kata-kata kamu. Kata-kata antum dalam bahasa Arab itu dengan harusnya ini terkait dengan mubtadanya, ada mubtada, ada khobar. Ya terkait dengan permulaan kata itu dihapus oleh Nabi Ibrahim, langsung disebutkan dengan beritanya saja. Ya bahwasanya apa? Kaum yang tidak dikenal. Maka demikian hadirin sekalian, Nabi Ibrahim dari sisi tutur katanya baik dengan salam, dipilihkan salam yang sempurna. Kemudian kata yang menunjukkan agak sedikit kasar juga oleh Nabi Ibrahim apa? Dihilangkan. Ya kata-kata antumnya atau bahasa kitanya dan kamunya dan kaliannya. Ya apalagi ada gitu ya, ada anak, ya misal anak sekolah kemudian berbicara di depan orang-orang, ada orang tuanya juga. Ya ada para orang tua gitu. Misal ada anak sekolah mengatakan, gimana kalian ini? Kira-kira sopan nggak Pak? Padahal ada kita ada orang tua, kan tidak sopan. Nah, aku lihat sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim menghilangkan mubtada, ya permulaan katanya, permulaan kalimatnya itu dari kata antum itu apa? Dibuang, untuk menunjukkan apa? Lebih sopan dan lebih halus lagi. Dan yang selanjutnya hadirin sekalian adalah kata-kata mungkarun. Ya, jadi ini memang dari sisi yang disampaikan oleh Imam Safari ini dilihat dari sisi bagaimana struktur bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata mungkarun, artinya yang tidak dikenal, kaum yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ana angkartukum, saya ini enggak kenal kalian. Ya, maka misal gini Pak, ya misal ada orang datang ke kita, Pak, saya ini misal apa, saya musafir, saya kehabisan ongkos, bisa enggak Pak saya minta uang 10.000. Ya misal ada orang mengatakan apa, siapa kamu, saya tidak kenal kamu. Itu kan nadanya gimana Pak? Nadanya kasar. Jadi Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata-kata angkartukum, saya tidak kenal kalian. Ya, jadi tidak menggunakan apa, kata kerja, tapi menggunakan dengan, ya bahasa Arab itu ada istilah apa, maf'ul, ya dengan kata-kata mungkarun. Jadi intinya hadirin sekalian, ini sudah berapa ini Pak? Ada mencatat nggak nih? Ya sudah 4 ya, minimal sudah 4 ya, terkait dengan adab yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, dan ini masih berbentuk perkataan ya, terkait dengan menghormati, kemudian mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, kemudian membuang ya awal kalimat, menghilangkan kata antum. Kemudian yang ke berapa nih Pak? Yang keempat ya. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata mungkarun, tidak menggunakan kata-kata angkartukum dalam arti saya tidak kenal kalian. Itu dihilangkan kata-kata itu. Dan yang selanjutnya hadirin sekalian adalah ayat yang ke-26-nya, yaitu adab yang kelima, faraga ila. Rogo itu ada kata raugan, artinya pergi secara diam-diam. Jadi kalau ada tamu, kalau contoh Nabi Ibrahim, kalau ada tamu, Nabi Ibrahim tidak bilang ke tamunya, Pak, Bu, tunggu bentar ya, saya membuatkan minum dulu. Itu enggak. Nabi Ibrahim tidak bilang gitu. Nabi Ibrahim tidak bilang, Pak, Bu, ya ke tamunya, sebentar ya, tunggu, saya mau ke warung dulu, beli kopi, beli gula. Kira-kira nih Pak, kalau kita bertamu, kemudian sahibul bait mengatakan, bentar Pak, bentar Bu ya, kita akan beli kopi dulu ke warung. Kira-kira kita sebagai tamu gimana Pak? Kan nggak enak. Udah sini aja, udah jangan repot-repot. Nah Nabi Ibrahim nggak bilang-bilang, beliau sudah pergi saja. Ya pergi dalam arti tidak bilang kalau mau bikin kopi, tidak bilang bikin gula, tidak bilang mau ya misal ke toko dulu, ya ke warung dulu. Ini rumahnya di sini, warungnya di sebelah mana, jauh gitu Pak. Tamunya nunggu, padahal ingin ketemu dengan sahibul bait. Ini kelamaan nunggu apa? Nunggu sahibul baitnya belanja dulu. Ya. Nah kata-kata faraga itu pergi secara diam-diam. Ya misal mengatakan apa? Pak sebentar ya, saya tinggal dulu. Nah itu masih mending. Ya tidak menyebutkan. Tapi dia menyebutkan apa? Saya sebentar. Saya sebentar. Saya tinggal dulu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka Imam Safari menyatakan, kenapa Nabi Ibrahim tidak bilang-bilang mau menyuguhi tamunya tadi, tapi dengan pergi meninggalkan tamu secara diam-diam, agar tamu itu tidak merasa apa? Keberatan. Ya, tidak merasa keberatan, tidak merasa, aduh saya nggak enak ini bertamu, malah ada perasaan gitu Pak. Ya, khawatir ngerepotkan dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim tidak melakukan hal itu, tetapi apa? Pergi meninggalkan tamunya secara apa? Secara diam-diam untuk menyuguhi tamu. Perginya kemana? Nah ini adab yang ke-6 nih Pak. Ila ahlihi. Ya Nabi Ibrahim pergi kepada keluarga, yang dalam arti kepada istrinya. Ya misal, Bu punya apa? Ya Bu ini ada tamu nih, kita punya apa? Itu mirip ya misal dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya ketika ada tamu, maka Nabi kan bertanya kepada para istrinya, oh ya Rasulullah, kita enggak punya apa-apa. Bayangkan Pak ya, seorang pemimpin negara, ya seorang pemimpin di rumahnya apa? Tidak punya apa-apa. Akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, siapakah malam ini yang mau menjamu tamu kita? Ditawarkan. Akhirnya ada yang ngacung nih Pak, ya salah seorang sahabat, ya kemudian saya Rasulullah. Nah karena zaman dulu belum ada HP Pak, ya jadi sahabat itu langsung pede saja, ya saya Rasulullah yang akan jamu dia.
Kan kalau zaman sekarang kan mungkin WA dulu istrinya, Bu punya apa di rumah gitu ya. Nah ini ya, sahabat ini dulu ya tidak ada akses untuk itu. Udah dibawalah tamu itu, kemudian baru setelah tamu dibawa ke rumahnya, baru sang suami naik ke istrinya, Bu punya apa? Ini kita ada tamu nih. Ya kita suguhi apa? Istrinya bilang apa? Kita tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk bayi kita, untuk anak kecil kita, bayi kita, dan anak kecil kita, bayi kita belum makan ini. Akhirnya gimana? Kata sahabat, udah nggak apa-apa. Ya suguhkan makanan itu. Ya biar dia dibawa oleh sahabat Nabi tadi. Kemudian lampunya gimana Pak? Nah lampu yang ke arah dia ditutup. Ya piring atau mangkoknya tetap disiapkan. Ya bunyi sendok gitu ya. Padahal yang dimakan hanya angin saja. Ya makanan hanya dimakan oleh tamu. Ala kuliah tadi sekalian. Nabi Ibrahim tidak pergi ke pasar dulu. Ya Nabi Ibrahim tidak pergi ke warung dulu. Nabi Ibrahim tidak pergi ke tetangga dulu. Ya misal, Bu, ini ada tamu saya nih, aduh saya nggak punya apa-apa nih di rumah. Artinya apa Pak? Kalau Nabi Ibrahim tidak sampai ya pergi ke tetangganya pinjam duit, pinjam makanan. Ya tapi datangnya ke siapa? Ke istrinya, karena memang Nabi Ibrahim termasuk apa? Orang yang berkecukupan. Jadi kalaupun kita, kalau memang sedang seret, memang sedang tidak ada, ya sudah katakan. Ya mohon maaf ini Bapak Ibu gitu ya, ini saya hanya bisa ya menyuguhi air saja. Sudah, nanti juga yang punya rumah mungkin yang tamu juga akan paham. Jangan sampai pinjam dulu ke tetangga, sibuk dulu ke warung dan seterusnya. Sudah. Ya maka muliakan tamu sesuai dengan kemampuan kita. Ya tetapi inilah pelajaran daripada Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil ya dari kisah Nabi Ibrahim ini, yaitu faraga ila ahlihi, ya datang ke keluarganya, datang ke istrinya. Yang kemudian hadirin sekalian, faja'a bi'ijlin samin. Kemudian setelah beberapa saat Nabi Ibrahim datang dengan membawa apa? Seekor anak sapi guling. Dan anak sapinya yang gemuk. Nah ini sudah 3 nih Pak dari penggalan ini. Jadi yang ke-6 atau yang ke-7 lah, lupa saya. Yaitu apa? Nabi Ibrahim datang sendiri menghidangkan suguhan itu. Faja'a bihi. Jadi yang menyuguhkan makanan, menyuguhkan minuman ke tamu yang datang ke Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim langsung, tidak nyuruh pembantu. Bayangkan Pak, bedakan. Ketika yang nyuguh itu kita, misal ada tamu nih, ya misal bawa Pak gitu ya, misal datang ke rumah saya, tapi jangan sampai setelah kajian ini nanti Ustaz Anung nyiapkan kambing atau jangan. Ini maksudnya gini, ketika bawa Pak misal datang, saya ngasih air minum sendiri, saya yang bawakan, ya saya suguhkan, saya kasihkan, dengan misal kita apa, bagi yang punya pembantu, ya dipanggil si Fulan, bawakan ini air minum buat tamu. Kira-kira ini Pak, dari sisi adab, dari sisi kesopanan, mana yang paling sopan? Nyuruh pembantu menghidangkan makanan atau minuman itu, atau kita yang ngasih nih Pak? Kita yang ngasihkan. Kita yang ngasihkan. Coba kalau dilihat, ini banyak yang dicontohkan oleh para ulama Saudi. Ini kalau kita bertamu ke ulama-ulama Saudi, atau ya para ulama di Timur Tengah, ya misal, kalaupun ada kurma gitu ya, langsung diambil kurmanya, kemudian apa? Dia langsung kasihkan, diberikan. Ya bahkan ada kaidah, ya tidak sedikit gitu ya, ketika saya misal bertamu ke teman orang Mesir, ya ketika makan nih Pak, ya ketika makan, mereka kemudian apa? Mereka patahkan daging gitu, kemudian apa? Disuapkan ke kita. Kalau sudah disuapkan nih Pak, itu nggak boleh nolak itu. Dan itu bagi mereka, itu termasuk apa? Itu satu bentuk ya adab menghormati tamu. Ya jadi pelajaran dari sini, yang menyuguhkan hidangan, entah itu minum atau makanan, itu langsung Nabi Ibrahimnya, tidak nyuruh istrinya, Bu bawa air minum sini, ini ada tamu, enggak, atau nyuruh pembantunya, enggak, tapi apa? Langsung Nabi Ibrahim yang menyuguhkan, dan itu jauh lebih apa? Lebih terasa untuk memuliakan tamunya. Ini pernah nih Pak. Jadi ada salah satu ustadz, ya ustadz ini ya yang laporan ke saya jamaahnya.
Ya disebutkan, Ustaz, saya kalau bertamu ke Ustaz itu, ya disebutkan gitu ya, ke Ustaz itu. Jadi misal memang di rumah itu seperti tradisi orang Arab nih Pak. Misal kasih teh, tehnya masih gimana Pak? Ya masih hangat gitu ya. Ketika kita minum nih, habis itu langsung langsung dihidangkan lagi. Ketika ada makanan kemudian kita udah habis, langsung disodorkan lagi. Nah itu oleh jamaah yang ikut kajian dia itu masih apa Pak? Masih terkenang terus, masih dikenang terus. Jadi apa? Ustadz itu nyuguhi ya hidangan tadi apa? Langsung si ustadznya tadi itu. Nah maka ini tentunya hadirin sekalian, kalau mengacu kepada sikap daripada Nabi Ibrahim, itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Langsung menyuguhi tamunya, langsung siapa? Nabi Ibrahim. Ini yang keberapa nih? Anggap saja yang ketujuh ya. Yang kedelapan hadirin sekalian adalah yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim enggak tanggung-tanggung. Ijlin atau ijlun yaitu apa? Seekor anak sapi, bukan seekor anak ayam, ya bukan telur, bukan ayam, bukan burung. Ya, tapi apa? Seekor anak sapi. Nah, nanti Ibnu Katsir mengatakan ya Ibnu Katsir mengatakan anak sapi itu atau seekor anak sapi itu min khiyari malih. Ya, jadi apa? Termasuk harta yang sangat berkualitas dalam keluarga Nabi Ibrahim. Jadi untuk menyuguhkan tamunya dipilih apa? Yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kemudian apa? Menyuguhi tamu ya misal yang baik buat diri dan keluarganya, yang jelek disuguhkan kepada tamu. Ya maka ini bahkan ada, saya lupa ya, tapi ada pepatah di antara para ulama terdahulu, kalau di rumah itu ya misal nih Pak, ada madu, kemudian ada zaitun. Madu dengan zaitun mahal mana Pak? Bagus mana nih menurut kita? Anggap saja madu lah ya Pak, yang terbaik ya. Kalau kemudian di rumah atau di meja tamu itu ada madu dan ada zaitun, kemudian yang punya rumah menawari kita, dia ngambil zaitun, Pak, ayo diminum zaitunnya, madunya dibiarkan. Berarti apa? Orang itu sedang tidak menghormati tamu. Karena yang baik hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, sementara yang buruk adalah untuk tamunya. Nah inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu memberikan yang terbaiknya. Yang memberikan yang terbaik. Jadi kalau jadi kalau kemudian di situ ada makanan, maka hendaknya seorang sahibul bait dalam rangka menghormati tamunya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Menyodorkan dulu yang terbaiknya dulu. Ya. Nah, maka apa? Yang terbaik pada masa Nabi Ibrahim dan di keluarga Nabi Ibrahim adalah apa? Seekor anak sapi. Ini yang ke-8. Yang ke-9, anak sapinya adalah samin. Arti samin apa Pak? Gemuk. Ya, maka ada suka minyak samin gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa kalau diartikan minyak yang bisa membuat kita gemuk. Ya. Jadi terkait dengan sapi yang gemuk, ya jadi sudah seekor anak sapi plus gemuk. Nabi Ibrahim tidak memilihkan seekor anak sapi yang kurus. Ya, karena pada prinsipnya ketika Nabi kita ditanya sedekah yang bagaimana, kurban yang bagaimana, yang terbaik. Yang terbaik apa Pak? Yang ya disebutkan yang gemuk, kemudian yang ya agla thamanan, yang dari sisi harga ya harganya yang paling mahal. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dua-duanya. Ya, artinya seekor anak sapi ya jelas mahal dibandingkan dengan seekor anak kambing. Ya, anak kambing kan umur 6 bulan sudah boleh nggak Pak dikonsumsi? 6 bulan sudah Pak ya? 6 bulan, bahkan mungkin di bawah 6 bulan sudah. Coba aja kalau orang-orang Arab gitu ya datang ke Indonesia, itu yang mereka cari adalah apa? Ya kambing muda. Bini muda apa kambing muda Pak? Ya kambing muda. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang ke-26. Ya, dalam ayat yang ke-26 ini sudah ada adab. Ya, pertama adalah meninggalkan tamu secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua datang kepada keluarganya, bukan ke warung atau ke tetangga gitu. Kemudian yang ketiga dari ayat yang ke-26 ini menyuguhkan atau menghidangkan makan atau minuman untuk ke tamu langsung tangannya sendiri. Yang keempat adalah dengan apa? Seekor anak
sapi, yang kelima gemuk. Itu di satu ayat sudah ada 5. Ya, 5 adab dalam memuliakan tamu. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-27, faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim dalam menghormati tamunya itu mendekatkan makanan kepada mereka. Ya, jadi misal gini Pak, ini meja gitu ya. Tamu di sini, makanan dan minuman itu tidak makanan gitu ya. Makanan itu apa? Tidak ditaruh di meja kemudian mengatakan, "Bapak Ibu ayo silahkan diminum." Itu enggak. Nabi Ibrahim gimana? Ngasih. Langsung ngasih. Ya, misal kalau minuman dikasih minumannya. Atau misal kalau itu ada minuman apa, gelas kemasan, ya dikasih kemudian dengan ya colokan apa namanya ini? Ya sedotannya ya dikasih. Jadi tidak mengatakan ayo silahkan diambil, enggak. Tapi memang harus bedakan antara kemudian hidangan dalam bertamu dengan hidangan dalam pesta pernikahan. Ya, itu beda kondisinya Pak. Ya, kalau kondisi dalam walimah gitu kan, kalau walimah kan misal di pinggir sini ditaruh untuk meja, ya kemudian hidangan, makanan, minuman, para tamu suruh ngambil sini kan repot Pak. Kalau kita punya hajatan, ya kita sebagai sahibul bait, ya misal ada di antara bapak atau ibu yang menikahkan anaknya, ya kan nggak mungkin mencontoh Nabi Ibrahim. Kita sibuk untuk apa? Ya misal ada tamu yang ingin ketemu kita, kalau kita sibuk, mana bapak ibunya? Oh itu lagi ngelayani tamu katanya. Ya lagi ya apa nyendokin sayur dan seterusnya. Ya tentunya kondisinya lain ya ketika ada hajatan dengan tamu, dalam arti tamu main ke rumah. Kalau terkait dengan tamu yang datang ke rumah, nah kalau di poin ini kita bisa mencontohnya. Ya kita bisa menirunya. Jadi ketika kita datang bawa makanan, bawa minuman, langsung ya misal disodorkan, ayo ya dicicipi gitu ya, sambil dikasih Pak. Ketika dikasih, kira-kira kita ngambil nggak Pak? Ngambil. Tapi kalau kemudian masih ditaruh di meja, saya bisa jadi kita nggak akan ngambil. Ya. Tapi kalau disodorkan, ada snack, ada kue gitu ya, disodorkan, ayo diambil misal, diambil. Ya maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqarrabahu ilaihim, beliau mendekatkan makanan itu. Ya beliau suguhkan langsung, beliau berikan makanan itu. Yang kemudian hadis sekalian adalah Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, yang terakhir, berarti yang ke-11, yang ke-10, yang ke-12-nya. Ala ta'kulun. Ya bahasa kitanya, bahasa bebasnya, ya tadi Pak, silahkan dia Pak dicicipi. Atau Bapak Ibu ini coba nih, ya misalnya ini masakan saya nih enak luar biasa nih, coba dicicipi. Ya dengan apa? Tutur kata yang baik. Nah ini hadirin sekalian, ya diantara 12 adab yang disebutkan oleh Imam Safarini dari ayat ini, dan Ibnu Katsir saya bacakan sedikit. Setelah beliau menyelesaikan ayat 24 sampai 30 kalau dalam tafsirnya, beliau menyebutkan begini. Wa hadhil ayah intazamat adabad dhiyafah. Ya, jadi beliau mengatakan ayat-ayat yang tadi kita baca, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke 24 sampai 27 itu di dalamnya terdapat urutan-urutan atau terdapat pelajaran terkait dengan bagaimana adab dalam menghormati tamu. Ya, dan Nabi Ibrahim itu sudah melakukannya, ya disebutkan dalam ayat tadi ada berapa Pak? Ada 12. Nah maka yang terakhir hadirin sekalian, karena tadi sudah bunyi bel syuruk, ya maka dalam buku yang kita bahas juga nanti ada keutamaan. Ya ada keutamaan terkait dengan menghormati tamu. Ya diantaranya adalah ada selain ayat juga adalah hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan di sini pelajaran yang kedua terkait dengan kisah daripada Nabi Ibrahim beserta dengan istrinya dan tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah ikramud dhaif, yaitu apa? Hendaknya memuliakan tamu. Yang kemudian hadirin sekalian, Nabi kita menyebutkan terkait dengan keutamaannya, ya di mana Nabi mengatakan barang siapa yang beriman, tadi sudah kita sampaikan, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Memuliakan tetangga dulu. Ya, memuliakan tetangganya, jangan menyakiti. Kemudian yang kedua hendaknya apa? Memuliakan tamunya. Dan yang kedua adalah hadis Nabi yang menyatakan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah,
amalan dalam Islam yang terbaik itu apa? Ini hadis riwayat Bukhari. Maka Nabi kita mengatakan, ya dengan ungkapan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi kita mengatakan amalan yang terbaik dalam Islam itu memberi makan. Yang kedua apa? Mengucapkan salam baik kepada yang kamu kenal termasuk kepada yang tidak kamu kenal. Ya, maka ini termasuk di antara program ya Masjid Nurul Huda sepertinya. Setiap kajian subuh, khususnya hari apa Pak? Khusus hari Sabtu. Ahadnya? Oh, oh ada malamnya. Masya Allah. Ya, di antara program rutinnya lah yang jelas di sini ya, yaitu atau barangkali termasuk Jumat Berkah ada juga Pak? Ada Jumat Berkah di sini? Oh enggak ada. Ya artinya ternyata ada gitu ya. Ada misal di antara programnya adalah menyuguhkan hidangan sarapan ya dengan beragam menunya tentunya ya dengan yang ada misal, maka ini termasuk bagian daripada yang disabdakan Nabi tadi. Maka bagi mereka yang bersedekah, yang berinfak ya untuk terkait dengan program yang digulirkan ya terkait dengan beri makan, maka ini harus tetap optimis ya, harus berbahagia nih bagi yang mereka yang bersedekah ya. Karena apa? Orang yang bersedekah untuk memberi makan atau minum termasuk apa? Telah melakukan amalan terbaik dalam Islam. Ya, karena redaksi hadis mengatakan ayyul islamu khair. Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik? Berarti ada orang Islam yang baik, ada orang Islam yang tidak baik. Nah, ternyata orang Islam yang paling baik itu urutan pertamanya apa Pak? Tut'imut ta'am. Memberi makan. Baru berikutnya apa? Wa taqra'us salam. Baru mengucapkan salam. Jadi memberi makan itu adalah perbuatan, mengucapkan salam itu adalah ucapan. Maka dulu pernah kita sampaikan perbuatan terbaik atau ihsan atau kebajikan terbaik dalam Islam itu terpadu dalam dua hal. Perbuatan dan ucapan. Ucapannya baik, perbuatan juga baik, dan perbuatan terbaik adalah apa? Memberi makan. Ya, barangkali ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan pelajaran yang bisa kita ambil, dan mungkin ini adalah yang terakhir ya. Insyaallah nanti di pekan depan sudah masuk ke dalam kisah istri daripada Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, terlebih khusus adalah untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Sebelum saya tutup, seperti biasa barangkali ada hal yang disampaikan atau ditambahkan atau mungkin ada pengumuman, saya persilahkan. Boleh Pak. Kalau kamu bertamu, kalau selesai ya pulang gitu. Artinya tamunya itu tahu diri gitu ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim kan disuruh salim, disuruh ganti gitu. Tamunya tahu, ya, kita nggak tahu diri karena ini nggak pulang-pulang tamunya gitu ya. Nah, sekarang tamunya kan ditawarin sekarang mau ngopi apa teh? Tamunya makan apa? Es teh kopi. Gimana kira-kira? Iya. Jadi justru tamunya ya tanda kutip dia tidak tahu diri. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi apa? Kata kuncinya apa tadi Pak? Oh ya, baik. Sebenarnya terkait dengan tamu, memang yang pertama juga harus melihat terkait dengan tradisi di sebuah tempat, di sebuah daerah. Kapan sih bertamu itu yang baik? Waktunya. Tiba-tiba bertamu malam-malam pun Nabi Ibrahim 24 jam tadi Pak. Ya, tapi kalau untuk dalam realitas kita, tentunya hendaknya adalah memilih ya waktu bertamu yang tepat. Ya, misal tradisi di kita, misal kalau
siang hari kayaknya sedang pada istirahat. Berarti apa? Ya sudah, hindari bertamu di siang hari. Atau misal kalau bertamunya habis subuh, kayaknya kurang tepat ini. Ya khawatirnya mungkin apa? Ya ada kegiatan dan seterusnya, maka misal udahlah nanti bertamunya misal lah jam 10 ke atas misal. Ya kadang juga ada ya ada misal yang bertamunya suka izin dulu Pak ya, karena sekarang kan sudah ada WA nih. Pak, saya ingin bertamu ini, kira-kira kapan bisanya? Nah itu kan yang terbaik kalau hari ini. Kalau zaman dulu ya tadi kalau Nabi Ibrahim memang langsung. Ya maka dilihat dari sisi waktu. Ini hendaknya bagi seorang tamu juga Pak, memperhatikan kapan bertamu yang tepat. Karena memang disebutkan misal dalam ayat lah, ya dalam ayat ada 3 waktu yang aurat nih Pak. Dulu sudah kita bahas. Sebelum salat subuh, kemudian setelah salat duhur, kemudian sesudah waktu isya. Ini 3 waktu aurat. Artinya kalau kita mau bertamu di 3 waktu ini, ya otomatis harus minta ya izin dulu. Ya misal ketika dini hari, gitu ya jam 4 atau setengah 4 bertamu, kira-kira etis nggak nih Pak? Kayaknya kurang etis ya. Nah, maka hindari dulu 3 waktu ini. Ya hindari 3 waktu ini. Nah maka tinggal sisa waktu yang lain. Itu yang pertama. Hendaknya apa seorang tamu kemudian memperhatikan ya waktu untuk bertamunya, karena bisa jadi kemudian yang bersangkutan merasa keberatan, apalagi datang tidak ada konfirmasi dulu, padahal dia sedang sibuk, tidak ada kegiatan, tiba-tiba sudah nongol. Nah, maka yang terbaik memang apa? Kalau zaman sekarang ya dengan fasilitas alat komunikasi yang sudah ada, manfaatkan itu. Karena pernah Pak, dulu ketika saya mahasiswa, ketika itu saya ngajak teman yang lain, ya ngajak mahasiswa yang lain, kita main ke dosen. Tapi nggak bilang-bilang dulu Pak. Jadi memang ketika itu saya nggak punya HP juga, belum ada ketika itu. Ketika saya datang, nah dibilang ke teman, kira-kira dosen ini adanya kapan? Oh ini dia biasa ada setiap sholat 5 waktu, itu bisa dikunjungi. Nah kemudian saya datang tuh dengan teman tadi, datang ke dosen bersangkutan, yang kemudian dosennya bilang, ngapain kamu kesini? Nah kalau ini nggak tahu nih, belum baca kisah Nabi Ibrahim kayaknya nih. Dia bilang apa? Kamu nggak izin dulu, nggak janjian dulu, maaf. Ya kamu nggak janjian dulu ketemu saya. Nah memang ada tipe, berarti apa? Dia memang keberatan. Ya dia keberatan, bahkan dia mengatakan kamu salah alamat datang ke rumah saya. Nah sampai keluar kata-kata itu. Ya yang pertama bisa jadi kisah Nabi Ibrahim belum nyampe ke dia. Yang kedua kita juga introspeksi secara internal. Oh iya salah juga, saya tidak buat perjanjian, karena bisa jadi dia sedang, ya dosen kan bisa jadi sedang mengoreksi, sedang kemudian dan seterusnya lah ala kulli hal. Nah ala kulli hal sekalian, ya sebenarnya ada ayat tapi saya lupa, mungkin Pak Fatah barangkali atau Bapak yang lain ingat, yaitu terkait dengan sahabat yang datang ke rumah Nabi. Ya jadi intinya kalau datang ke rumah Nabi maka apa? Jangan berlama-lama, karena Nabi malu juga kalau kemudian apa? Harus mengusir tamunya. Tapi ada satu buku ya yang ditulis oleh salah satu pemateri kalau tidak salah di sini juga, yaitu terkait dengan bertamu tadi. Ya maka intinya kalau kemudian tamu itu sudah bicaranya sudah ngalor ngidul, sudah tidak berkualitas nih Pak obrolannya, maka hendaknya apa? Ada yang tidur ya. Nah hendaknya ditolak secara halus. Ya misal dia disibukkan dengan buku, dengan baca buku, sehingga tamu bilang, oh iya kayaknya Ustadz ini atau kayaknya Bapak ini sedang intinya kan punya feeling Pak ya, tamu juga punya perasaan lah. Saya kan punya perasaan, kecuali tamunya yang yang tidak tahu diri. Ya mungkin ya sudah Pak, kayaknya cukup dan seterusnya lah. Maka hendaknya dibuat cara, ya tanda kutip ya, mengusir secara halus, misal dengan baca buku, atau misal tiba-tiba penerima telepon ngobrol lama kayak gitu ya. Nah, misal itu sempat saya baca di salah satu buku. Nah kemudian yang jelas itu ada ayatnya, ada ayatnya bertamu kalau sudah selesai hajatnya maka hendaknya apa? Ya sudah. Kemudian yang kedua adalah dengan tamu tanda kutip yang tidak tahu diri.
Ketika ditawari mau kopi mau teh nih, nah bilangnya teh susu, kopi susu gitu ya, atau es teh dan seterusnya. Nah ala kulli hal sekalian, itu memang ada ini dalam bahasa ininya apa? Basa basi. Ya ada basa basi, dan di dunia Arab pun begitu Pak. Kalau kita ngobrol dengan orang Arab, suka ditawarin syai am qahwah, suka begitu. Ini mau teh apa kopi nih? Ya, nah maka ya sebenarnya itu bahasa basi nggak ada masalah. Yang ada masalah karena bisa jadi ada seorang tamu yang ketika kita khawatir kita kasih kopi, ternyata memang dia tidak suka kopi. Ketika tawari kopi, khawatir tidak suka kopi. Kalau ditawari dengan teh, khawatir tidak suka teh. Atau jangan-jangan dua-duanya nggak suka, makanya minta yang ya tapi intinya disampaikan saja. Mohon maaf ini di rumah hanya ada kopi dan teh. Mau yang mana nih? Nah, mungkin itu sajalah ya barangkali. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian kajian kita. Mohon maaf jika ada Pak, ini sudah angkat tangan nih Pak Patah nih. Ya, ya. Biasa nambahin kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara manusia dan Allah yang sebentar lagi tamu Allah ini akan datang 63 hari lagi. Bulan Ramadan. Yang kedua, hubungan manusia dan manusia. Saya puasa sunnah. Senin Kamis, tapi tiba-tiba datang saudara satu keluarga besar datang dulu. Saya harus menghormati tamu, saya harus muliakan. Saya berikan hidangan makan siang. Apakah saya boleh membatalkan puasa sunnah saya? Ini jamaah masjid udah kur Pak, suaranya udah kompak serempak. Ya jadi bulan Ramadan ya suka disebut dengan tamu gitu Pak ya. Itu ya sebuah istilah lah, ya sebuah istilah yang sudah familiar di antara kita. Ya, yaitu bulan Ramadan disebut dengan dhaif ya tamu. Tetapi yang kita bahas yang selanjutnya adalah terkait dengan seseorang yang sedang puasa sunnah, kemudian tiba-tiba kedatangan keluarga besar, ya keluarga besar. Mungkin kalau ke Pak Fatah kayak keluarga besarnya nawarin istri yang ketiga barangkali. Ya jadi keluarga besar datang, otomatis masak gitu ya, atau memberikan hidangan suguhan. Kemudian apakah dibolehkan? Ketika kita melakukan puasa sunnah, apapun puasanya, ya entah kan Senin Kamis, Daud, ya atau misal yang lain, ya puasa Arafah atau dan seterusnya lah ya. Apa kemudian boleh kemudian membatalkan puasanya? Nah, jamaah sudah mewakili saya tadi Pak. Ya, semuanya mengatakan boleh dan sepakat boleh gitu, serempak suaranya. Baik, sehingga dalam fikih ada sebuah ungkapan fa anta amiruhu. Kalau terkait dengan puasa sunnah itu, kamu adalah amirnya. Maksudnya apa? Kamu adalah pemimpinnya. Dalam arti pemimpin itu punya hak apa? Prerogatif untuk lanjut atau tidak. Ya sehingga kemudian kalau kemudian kita membatalkan puasa, maka boleh. Ya apa? Misal yang datang tamu mengatakan, aduh saya nggak enak nih masa saya makan, kemudian saya berbuat malah tidak makan. Ada perasaan dia tidak enak kalau dia makan di depan orang yang berpuasa. Maka Allah alam, ya maka ketika seorang puasa sunnah dibolehkan dalam rangka memuliakan, menghormati tamunya untuk apa? Membatalkan puasanya. Pernah di bulan kemarin nih Pak, saya ketika itu dengan Ustadz Farid Uqbah, ya Ustadz Farid, kemudian ada tamu, ya kemudian ada tamu yang kemudian saya dengan tamu itu ya tidak puasa. Ustadz Farid bilang, gimana nih? Mohon maaf saya tidak bisa menemani makan karena saya sedang puasa. Akhirnya saya bisa sampaikan Ustadz, kaidah dalam fikih yang tadi saya sebutkan. Ya ini tamu jauh, yang ada tamu jauh yang kemudian masa kita makan dan minum di depan
ya ustadz yang sedang berpuasa. Ya maka antum adalah amirnya, ya maka kalau bisa silahkan dibatalkan puasanya. Saya yang minta ketika itu. Ini kata Ustadz, sudah ya selama Ustadz Anung yang nyampaikan sudah saya akan batal puasanya katanya. Ya udah dia batal. Ya tapi ala kulli hal paling tidak bagi yang berpuasa sudah mendapatkan apa Pak? Ya pahala dari sisi niatnya. Ya jadi Pak Miftah misalnya sedang berpuasa, ya kemudian dengan kondisi seperti itu maka tetap ya insya Allah kalau memang itu adalah puasa rutin Senin Kamis, maka ketika dalam kondisi seperti itu pahalanya sudah dapat, ya meskipun dapat pahala niat puasanya tadi. Ya demikian, dan insya Allah termasuk menunaikan tamu itu bagiannya, ya bagian daripada menghormati tamu, ya kita membersamai tamu tadi dengan ya makan ya bersama dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan dan dari saya cukupkan. Untuk selanjutnya untuk menutup barangkali Pak Sulis atau Pak Sugeng atau yang lainnya ya saya kembalikan kepada beliau-beliau dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.